Halo semuanya. Di episode sebelumnya kita udah ngomongin tentang berbagai macam kondisi keuangan nggak terduga yang memakan biaya besar dan bisa terjadi kapanpun dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu juga dengan apa yang perlu disiapkan sebelum masalah keuangan yang mendadak dan random itu kejadian. Nah, tapi mungkin kalian masih ada nih yang ngawang gitu ya. Persiapannya kayak gimana sih? Jadi di episode kali ini kita akan coba bedah lebih detail lagi, kira-kira apa aja sih tips konkret yang bisa kita lakuin dari sekarang supaya kita bisa menghadapi musibah yang nggak terduga itu. Jadi pas ada hal nggak enak yang terjadi, kita bisa tetap tenang, nggak panik, dan yang paling penting keuangan tetap aman. Oke, let's go. Kita bahas. Mulai dari tips yang pertama yaitu punya dana darurat. Ini wajib hukumnya. Kalau ngomongin soal dana darurat, ini tuh kayak seat belt deh buat finansial kita. Nggak kepake tiap hari, tapi pas butuh, pasti jadi penyelamat. Banyak dari kita yang biasanya ngerasa aman-aman aja gitu ya. Padahal kita tuh cuman ibarat satu kejadian dari masalah keuangan. Misalnya ya handphone rusak, tiba-tiba harus masuk rumah sakit, amit-amit ya, atau bahkan kena PHK. Makanya patokan ideal dana darurat itu adalah 3 sampai 6 bulan pengeluaran bulanan. Kenapa segitu? Simpelnya gini, kalau sampai kehilangan sumber penghasilan, kita masih bisa bertahan tanpa langsung panik nyari pinjaman atau ngutak-ngatik investasi atau jual barang berharga yang mungkin harganya lagi turun. Nah, terus disimpan di mana nih uang dana darurat ini? Ini nih yang banyak salah kaprah. Dana darurat itu bukan buat diinvestasikan ya, karena tujuan utamanya adalah liquid alias gampang diambil kapan aja. Pilihan paling amannya bisa di rekening khusus, di bank digital yang tanpa biaya admin, atau di e-wallet yang punya fitur kantong atau saldo terpisah, atau bisa juga di deposito yang fleksibel kalau kalian pengen ada bunga, tapi tetap bisa diambil kapan aja. Lalu, gimana caranya ngumpulin dana darurat biar nggak berasa berat gitu? Karena kan dana darurat ini tadi minimal 3 sampai 6 bulan biaya pengeluaran bulanan ya. Oke, pertama, atur auto debit setiap gajian. Jadi langsung sisihin sebelum uangnya keburu dipakai buat hal lain. Selain itu, ikut money challenge juga bisa ngebantu buat ngumpulin dana darurat. Kayak misalkan nabung pecahan 10.000 atau 20.000 setiap kali ada uang segitu, lama-lama jadi banyak. Dan juga pakai metode persentase. Misalnya 10% dari gaji itu langsung buat dana darurat. Intinya, jangan menunggu ada uang lebih dulu baru nabung dana darurat. Karena ya, jujur aja, uang lebih itu jarang ada kan kalau misalkan nggak disisihin dari awal. Next, tips yang kedua, pisahin uang pakai sistem amplop. Ini teknik yang simple tapi sangat powerful untuk menjaga uang kita tetap berada di jalurnya. Karena kalau misalkan kita cuma mengandalkan satu rekening aja untuk semua kebutuhan, untuk bayar sewa tempat tinggal, makan, nabung, sampai jajan, ujung-ujungnya bakal kecampur semua dan seringnya bocor ke mana-mana. Makanya ada yang namanya sistem amplop, amplop digital atau amplop fisik ya, alias memisahkan uang berdasarkan tujuan pakai rekening atau e-wallet yang berbeda. Misalnya, rekening A untuk kebutuhan pokok, makan, tempat tinggal, listrik, dan lain-lain. Terus rekening B untuk dana darurat dan tabungan. Dan e-wallet atau rekening C untuk hiburan dan belanja, biar nggak kebablasan. Ini penting karena otak kita tuh gampang ketipu. Kalau kita ngelihat saldo rekening masih banyak, kita tuh berpikir, masih aman nih buat jajan. Padahal itu sebenarnya duit untuk bayar listrik minggu depan. Nah, jadi dengan dipisahin dengan sistem amplop, kita jadi punya batasan yang lebih jelas. Sekarang udah banyak banget platform yang bisa bantu sistem ini, maksudnya platform digital ya, mulai dari e-wallet dengan fitur kantong, misalnya OVO atau Dana yang bisa bikin kategori, atau juga bank digital yang nggak ada biaya adminnya, banyak yang memberikan opsi rekening tambahan dalam satu aplikasi. Terus juga aplikasi budgeting ya, yang bisa bantu kita untuk mencatat dan kasih warning kalau kita udah kelewatan budget. Nah, tapi mungkin tantangannya adalah disiplin menggunakannya sesuai tujuan ya.
Jadi sebisa mungkin jangan tiba-tiba kita pindahin dana darurat ke saldo jajan karena lagi kepengen beli sesuatu. Makanya bikin aturan ketat buat diri sendiri itu penting. Kalau misalkan uang di kantong jajan udah habis, ya udah stop. Jangan gali dari pos atau amplop lain, gitu. Next, tips yang ketiga. Punya asuransi minimal yang penting-penting. Oke, ini bagian yang sering di-skip ya, karena dianggap ribet atau buang-buang duit. Padahal, kalau dipikir-pikir, asuransi itu kayak kita bayar premi ketenangan. Kita nggak pernah tahu kapan kita bakal butuh asuransi. Tapi pas kejadian, kita bakal bersyukur udah punya. Nah, apa aja sih asuransi yang benar-benar wajib buat mayoritas orang? Yang pasti pertama yaitu BPJS Kesehatan. Yang ini sebenarnya wajib dari pemerintah ya. Dan jujur aja biayanya masih terbilang murah, cukup terjangkau dibanding manfaatnya. Terus yang kedua, asuransi kendaraan. Ini khususnya buat yang udah punya kendaraan pribadi, baik itu motor ataupun mobil, apalagi kalau sering dipakai sehari-hari. Dan yang ketiga yang wajib juga adalah asuransi jiwa. Apalagi kalau misalkan kita itu tulang punggung keluarga ya, yang mencari nafkah, ini bisa jadi penyelamat buat orang-orang yang kita tinggalkan kalau misalkan ada sesuatu yang terjadi sama kita, amit-amitnya ya. Nah, tapi faktanya ya, walaupun memang asuransi ini penting, masih banyak dari kita yang males ngurusnya. Biasanya tuh karena mungkin kita takut ribet sama proses klaimnya, atau ngerasa sayang bayar premi setiap bulan tapi nggak kepake gitu kan. Terus juga nggak paham cara memilih asuransi yang cocok. Padahal nih, kalau kita pilih yang tepat, asuransi itu bisa menolong kita dari biaya besar yang nggak terduga. Kayak misalkan rawat inap di rumah sakit yang bisa jutaan per harinya, atau biaya perbaikan mobil yang bisa nyampe belasan juta bahkan. Nah, jadi gimana nih cara pilih asuransi yang worth it? Pertama, kita perlu bandingin manfaat dan preminya. Jadi jangan cuma pilih yang murah, tapi juga pastiin cakupannya itu luas dan gampang klaimnya. Terus juga cek reputasi perusahaan, pemberi asuransi. Kalau misalkan sering ada keluhan susah klaim, mending kita cari yang lain. Dan juga pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita. Karena nggak semua orang butuh asuransi jiwa, atau at least belum lah ya. Tapi asuransi kesehatan hampir semua orang butuh. Jadi intinya asuransi itu memang nggak berasa manfaatnya setiap hari, tapi sekali kita butuh, itu bisa bikin kita hemat jutaan bahkan ratusan juta. Jadi daripada nanti nyesel di belakang, mending kita siapin dari sekarang. Next, tips yang keempat, hindari hidup dari gaji ke gaji. Nah, ini problem yang cukup klasik ya bagi banyak orang. Gaji masuk tanggal 25, tanggal 5 udah habis. Kenapa bisa begitu? Sederhana sih, karena uangnya nggak dikelola tapi ngalir aja. Dan yang sering kejadian tuh begini nih, gaji naik, gaya hidup juga naik. Atau ngerasa masih muda jadi nggak kepikiran buat punya buffer saldo. Atau bisa juga karena pikiran kita tuh kayak, ya udahlah kan gaji bulan depan masih ada. Padahal hidup dari gaji ke gaji tuh kayak jalan di tepi jurang. Sekali aja kita ada pengeluaran dadakan, kayak misalnya handphone rusak, motor mogok, atau sakit, kita bisa langsung jatuh ke utang. Nah, berapa sih idealnya buffer saldo di rekening? Idealnya tuh bisa sekitar 10-20% dari pengeluaran bulanan kita. Jadi kalau misalkan tiba-tiba ada masalah, kita nggak langsung panik. Dan cara paling gampang supaya nggak kepepet terus di akhir bulan, pertama, terapkan yang namanya pay yourself first. Alias prioritaskan menabung sebelum punya pengeluaran lain. Jadi setiap kali gajian, langsung sisihin buat tabungan atau dana darurat sebelum belanja. Terus kedua, bikin budget harian atau mingguan. Jadi bukan cuma mikirnya sebulan aja, tapi juga atur biar cukup sampai akhir bulan. Per minggunya gimana, per harinya gimana. Dan ketiga, stop memperlakukan gaji kayak jackpot. Ini banyak banget nih orang yang ngerasa kaya mendadak pas gajian. Jadi langsung check out ini itu, padahal kebutuhan pokok belum dibayar, listrik, makan, belum ada budgetnya.
Nah, nanti kalau misalkan udah bisa lepas dari pola hidup dari gaji ke gaji, kita bakal lebih siap menghadapi kondisi keuangan yang gak terduga. Next, tips yang kelima, jangan bergantung ke utang atau pay later. Pay later itu ibarat pedang bermata dua. Bisa membantu kita kalau dipakai dengan bijak, tapi kalau kebablasan, bisa jadi jebakan finansial yang bikin kantong kita jebol. Nah, kapan pay later itu masih oke, aman untuk dipakai? Pertama, kalau misalkan penggunaannya itu untuk hal yang benar-benar perlu. Misalnya beli handphone buat kerja, bukan buat main scroll-scroll doang. Dan dengan catatan, udah ada alokasi buat bayarnya. Atau kondisi yang kedua, kalau ada cashback atau promo yang menguntungkan. Asal nggak jadi alasan untuk belanja lebih banyak ya. Tapi sayangnya, kebanyakan orang tuh terjebak di cicilan karena ngelihat cicilan kecil, mikirnya enteng, terus check out sana-sini. Selain itu, lupa kalau ada biaya admin, bunga, ataupun denda kalau misalkan telat bayar. Dan juga karena pay later itu nyambung ke semua e-commerce, jadi belanjanya nggak kerasa. Nah, jadi alternatifnya apa nih kalau misalkan lagi kepepet tapi nggak mau ngutang gitu? Oke, bisa dengan pakai dana darurat dulu. Ini fungsinya buat kondisi yang nggak terduga ya. Atau cari pemasukan tambahan dengan jual barang yang nggak dipakai lagi, atau cari kerjaan sampingan. Bisa juga dengan negosiasi pembayaran. Jadi kalau misalkan harus banget bayar sesuatu, kita bisa coba tanyakan opsi cicilan tanpa bunga. Jadi sekali lagi, utang itu bisa jadi alat, tapi kalau nggak hati-hati, malah bisa menyeret kita ke lingkaran setan finansial ya. Next, tips yang keenam. Mulai investasi untuk menambah proteksi finansial. Menabung itu penting, tapi kalau misalkan cuma nabung doang, duit kita bakal kalah sama inflasi. Makanya, investasi itu jadi next level dalam persiapan finansial. Nah, kenapa harus investasi? Karena yang pertama, uang bisa berkembang. Gak cuma diam di rekening aja dan setiap tahun kalah sama inflasi, tapi bisa bertumbuh. Yang kedua, bisa jadi passive income. Kalau kita udah paham strategi investasinya, kita bisa dapat tambahan finansial. Dan ketiga, untuk melindungi daya beli kita di masa depan. Harga barang itu kan naik terus ya dari tahun ke tahun. Kalau uang yang kita miliki nilainya nggak ikutan naik, kita bakal kesusahan. Nah, untuk pemula, investasi apa nih yang paling gampang? Bisa dengan reksadana pasar uang, return-nya lebih tinggi daripada tabungan biasa, risikonya rendah, dan bisa dicairkan kapanpun. Atau bisa dengan emas digital. Ini cocok buat yang pengen investasi jangka panjang dan stabil ya. Atau opsi lainnya yaitu deposito. Ini buat yang masih takut dengan risiko kerugian, kita bisa pilih deposito untuk dapat bunga yang lebih tinggi dari tabungan. Tapi ada juga nih beberapa kesalahan umum yang mesti kita hindari ya. Salah satunya yaitu investasi tapi nggak pakai riset, jadi cuman ikut-ikutan tren aja, ikut-ikutan apa kata orang. Terus juga masukin semua uang ke satu instrumen aja, padahal diversifikasi itu penting. Dan juga nggak sabaran, pengen cuan cepat, padahal investasi itu butuh waktu. Oh iya, by the way, buat yang concern soal riba nih, investasi konvensional kayak deposito atau obligasi, atau sebenarnya sih basically investasi pada umumnya ya, yang merupakan produk keuangan, ini biasanya ada bunganya atau riba. Sedangkan investasi yang non-riba, ini bisa pilih produk keuangan yang ada embel-embel syariahnya. Reksadana syariah, saham syariah, emas, ataupun sukuk, ini bisa berbasis akad yang halal. Next, tips yang ketujuh. Selalu punya plan B untuk penghasilan. Nah, ini nih yang juga sering diremehkan banyak orang. Banyak dari kita yang ngerasa aman-aman aja karena punya pekerjaan tetap, padahal kalau tiba-tiba kena PHK atau bisnis kita sepi, kita bisa langsung kelimpungan. Hanya memiliki satu sumber pendapatan itu sangat berisiko, karena kita nggak pernah tahu kapan bakal ada perubahan besar di sumber pendapatan kita itu. Bisa jadi kantor ada pengurangan karyawan, proyek tiba-tiba batal, atau ekonomi lagi lesu. Jadi solusi paling masuk akalnya adalah punya sumber penghasilan tambahan. Tapi masalahnya memang sayangnya
Masih banyak orang yang berpikir kayak, aduh sibuk banget, gak ada waktu buat side hustle gitu. Padahal ya, zaman sekarang ini udah banyak banget peluang kerja sampingan yang bisa kita mulai tanpa harus keluar modal yang besar. Contohnya kayak freelance. Ini bisa dari skill yang udah kita miliki, kayak nulis, desain, edit video, ataupun coding gitu ya. Atau bisa juga dengan jualan digital, jualan e-book, template, atau kursus online misalnya. Jadi sekali bikin, bisa dijual berkali-kali. Atau opsi lainnya bisa dengan reseller atau dropship. Jadi jual produk tanpa harus ngestok sendiri barang itu. Nah, mungkin buat yang masih susah bagi waktu antara kerjaan utama sama kerjaan sampingan, ada beberapa tips yang bisa kita terapkan, mulai dari pakai teknik time blocking. Jadi kita tentuin jam khusus untuk kerja sampingan supaya nggak ganggu kerjaan utama gitu ya. Selain itu, kita juga bisa mulai dari proyek kecil dulu. Nggak perlu langsung ambil banyak kerjaan sekaligus, yang penting jalan dulu. Dan juga pilih yang fleksibel. Misalnya freelance yang bisa dikerjain di waktu luang, atau bisnis yang nggak butuh banyak maintenance. Yang penting adalah jangan nunggu kepepet dulu baru nyari tambahan income. Karena kalau misalkan kita udah punya plan B dari awal, kita pasti lebih siap menghadapi kondisi keuangan yang nggak terduga. Next, tips yang ke-8, latih diri untuk hidup lebih frugal. Hidup frugal itu bukan berarti pelit ya, beda banget. Kalau pelit itu kita mencari yang termurah tanpa mikirin kualitas. Kalau pelit, kita nyari yang termurah tanpa mikirin kualitasnya. Kalau frugal, kita smart dalam hal berbelanja dan mikirin jangka panjang. Misalnya gini, kalian beli barang berkualitas meskipun lebih mahal. Daripada beli sepatu harganya 100.000 yang rusak dalam waktu 3 bulan, mending beli yang 300.000 ke atas, tapi bisa awet sampai 2 tahun misalnya. Terus juga minimalis dalam hal konsumsi, nggak beli barang yang sebenarnya nggak perlu, jadi lebih hemat dan nggak numpuk barang yang nggak kepake. Dan juga mengurangi impulsive buying, yaitu belajar membedakan mana yang beneran dibutuhkan dan mana yang cuman keinginan sesaat. Kenapa hidup frugal dan minimalis ini bisa bikin kita finansialnya lebih sehat? Karena kita nggak gampang tergoda untuk beli barang yang nggak penting. Akhirnya, uang kita lebih banyak untuk hal yang beneran berarti, kayak dana darurat, investasi, ataupun self-improvement. Nah, supaya nggak gampang tergoda untuk belanja hal-hal yang nggak penting, kita bisa gunakan wishlist. Jadi kalau misalkan pengen sesuatu, masukin dulu ke wishlist. Kalau setelah beberapa waktu, katakanlah sebulan, masih pengen, baru beli. Dan juga kita kasih jeda waktu sebelum check out barang. Jadi jangan langsung beli sesuatu. Kita kasih dulu waktu buat diri sendiri untuk berpikir, beneran butuh atau cuma lapar mata gitu. Intinya, hidup frugal itu bikin kita lebih siap kalau misalkan tiba-tiba ada kondisi keuangan yang nggak terduga. Next, tips yang ke-9, siapin emergency kit untuk barang berharga. Kita semua tahu betapa berharganya handphone, laptop, atau kendaraan di kehidupan kita sehari-hari. Tapi seringnya kita kurang mikirin nih soal perlindungannya sampai barang itu rusak. Yang sering kejadian itu kan kayak misalnya handphone jatuh, layarnya retak, biaya servisnya mahal. Atau laptop tiba-tiba mati total, semua kerjaan keriset. Atau juga motor mogok, nggak bisa dipakai buat kerja. Makanya nih, penting banget untuk punya emergency plan untuk barang-barang yang sering kita gunakan. Dan yang wajib dilindungi itu mulai dari handphone dan laptop. Ini udah kayak nyawa kedua ya buat banyak dari kita, apalagi yang kerjanya remote atau freelance. Selain itu, kendaraan, kalau misalkan motor atau mobil rusak, bisa jadi pengeluaran yang besar. Dan juga dokumen penting, KTP, SIM, kartu asuransi, semuanya harus disimpan dengan baik. Nah, terus kalau misalkan barangnya rusak, lebih baik servis atau beli baru. Nah, kalau misalkan servis, kalau biaya servisnya lebih dari 50% harga barang baru, mending beli baru. Tapi kalau misalkan masih bisa diperbaiki dan harganya cukup masuk akal, servis dulu biar hemat. Asuransi gadget itu mulai penting karena
Biaya perbaikan makin kesini makin mahal. Ada beberapa layanan yang menawarkan proteksi gadget, kayak asuransi handphone yang bisa ganti layar retak, ataupun klaim kalau misalkan hilang. Dan buat yang kerja pakai laptop atau handphone gitu ya, ini bisa jadi pertimbangan supaya kita nggak tiba-tiba keluar uang yang banyak kalau misalkan ada apa-apa. Dan tips yang ke-10, bangun kebiasaan cek keuangan secara rutin. Nah ini nih, banyak orang yang masih mager ngecek keuangan karena takut ngelihat saldo yang makin menipis. Tapi justru karena itulah kita harus rajin ngecek keuangan. Biasanya orang yang nggak ngecek keuangan itu karena nggak kebiasaan mencatat pemasukan dan pengeluaran, atau takut kaget ngelihat uangnya udah kepake buat hal-hal yang nggak penting, atau bisa juga karena ngerasa ribet kalau harus ngitung-ngitung setiap bulan. Nah, kalian yang mana nih? Padahal ya, ngecek keuangan itu nggak harus ribet. Sekarang udah ada banyak tools yang bisa bantu kita nge-tracking atau ngecek keuangan. Misalnya, aplikasi budget yang bisa di-download di handphone untuk ngelacak pemasukan dan pengeluaran, atau pakai cara manual ya, bisa pakai Google Sheet, spreadsheet sederhana untuk bikin catatan keuangan sendiri, atau bisa juga cara yang lebih manual lagi, tulis di buku catatan harian misalnya. Nah, supaya ngecek keuangan ini bisa jadi kebiasaan, caranya adalah kita bisa mulai dari set reminder setiap akhir bulan. Jadi bisa sisihkan waktu, misalnya 15-30 menit untuk ngecek kondisi keuangan. Setelah itu kita bikin laporan kecil buat diri sendiri. Tulis ringkasan pengeluaran bulan ini dan apa yang bisa diperbaiki. Dan juga pasang target keuangan. Misalnya nabung 500.000 per bulan atau kurangin jajan kopi, jajan minum-minuman manis kekinian dalam sebulan misalnya. Kalau kita udah terbiasa ngecek keuangan, kita pasti bakal lebih siap untuk menghadapi kondisi keuangan yang mendadak. Jadi sekarang kalian udah punya gambaran kan gimana caranya menyiapkan diri untuk kondisi keuangan yang tiba-tiba terjadi? Mulai dari bangun dana darurat, cari penghasilan tambahan, sampai atur cash flow biar nggak tekor di akhir bulan. Intinya sih, keuangan yang stabil itu bukan cuma soal punya pendapatan yang besar, tapi juga soal kesiapan kita menghadapi kejadian yang nggak terduga. Karena kita nggak pernah bisa nebak nih kapan bakal kena musibah finansial. Tapi kita bisa siapin diri kita dari sekarang supaya nggak kelabakan nantinya. Kalau kalian ada pengalaman atau tips lain soal cara menghadapi kondisi keuangan darurat, drop di kolom komentar ya. Oke, segitu dulu untuk episode kita kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih udah nonton. Kita ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.